perhatian acara angkat sumpah bersama dan pelantikan tenaga kesehatan, tenaga teknis kefarmasian tahun 2020 segera dimulai. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Acara angkat sumpah bersama dan pelantikan tenaga teknis kefarmasian tahun 2020 dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal, yang kami hormati Ketua Pengurus APDFI Jawa Tengah, yang kami hormati seluruh peserta dan tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, ridho dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam suasana kegiatan silaturahim serta dalam keadaan sehat walafiat. Kami ucapkan selamat datang dalam acara angkat sumpah bersama dan pelantikan tenaga teknis kefarmasian tahun 2020 lulusan dari Politeknik Harapan Bersama Tegal, Politeknik Mitra Karya Mandiri Brebes, Stikes Al-Irsyad Al-Islamiyah Cilacap, Akademi Farmasi Kusuma Husada Purwokerto, Universitas Muhadi Setiabudi, dan Universitas Pekalongan. Semoga acara di hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Jaya
Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah sejenak kita mengheningkan cipta untuk para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, khususnya pahlawan pendidikan dan kesehatan. Mengheningkan cipta. Selesai. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, acara kami lanjutkan dengan laporan panitia penyelenggara kegiatan angkat sumpah dan pelantikan tenaga teknis kefarmasian tahun 2020 kepada Bapak Agus Susanto STH MIKOM. Disilakan. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Ibu Riptieni Tri Lutrasi, SKM MKes. Yang terhormat Direktur Politeknik Harapan Bersama Tegal beserta jajaran. Yang kami hormati pimpinan Stikes Al-Irsyad Al-Islamiyah Cilacap beserta jajaran. Yang kami hormati pimpinan Akademi Farmasi Kusuma Husada Purwokerto beserta jajaran. Yang kami hormati pimpinan Politeknik Mitra Karya Mandiri Brebes beserta jajaran. Yang kami hormati pimpinan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhadi Setiabudi Brebes beserta jajaran. Yang kami hormati pimpinan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan beserta jajaran. Yang terhormat Ibu Dr. Sri Primawati Indraswari SPKK MMMH selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal. Yang terhormat Bapak APT Iwan Setiawan MSc selaku Ketua APDFI Regional 4. Yang terhormat Bapak Haris Hintoko AMD Farm STHI selaku Ketua PD PAVI Provinsi Jawa Tengah. Yang terhormat Bapak APT Irfan Aris Setiawan SSI selaku Ketua PC PAVI Kota Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Para calon tenaga teknik kefarmasian yang kami cintai dan kami banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Puji syukur kita ucapkan karena sampai dengan hari ini kita semua masih diberikan kenikmatan untuk dapat bertemu baik secara luring maupun daring dalam acara pengambilan sumpah tenaga teknik kefarmasian. Hadirin yang kami hormati, kami mengucapkan puji syukur pada hari ini, Kamis tanggal 21 November 2020, meskipun masih dalam masa pandemi ini, bisa melaksanakan pengambilan sumpah tenaga teknik kefarmasian wilayah Barat Provinsi Jawa Tengah. Memang berbeda dengan pelaksanaan pengambilan sumpah pada tahun-tahun sebelumnya. Namun, pengambilan sumpah tenaga teknik kefarmasian tahun ini yang kita laksanakan baik secara daring dan luring ini tidak kehilangan makna dan kesakralannya. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya selaku Ketua Panitia Pengambilan Sumpah Wilayah Barat Provinsi Jawa Tengah melaporkan bahwa kegiatan pengambilan sumpah tenaga teknik kefarmasian hari ini diikuti oleh 393 peserta. Rincian dari total peserta tersebut adalah 292 peserta dari Politeknik Harapan Bersama Tegal, 3 peserta dari Politeknik Karya Mandiri Brebes, 31 peserta dari Stikes Al-Irsyad Al-Islamiyah Cilacap, 14 peserta berasal dari Akademi Farmasi Kusuma Husada Purwokerto,
kemudian 8 peserta dari Universitas Muhadi Setiabudi Brebes, dan terakhir 45 peserta dari Universitas Pekalongan. Para hadirin yang terhormat, terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengambilan sumpah ini, dapat saya sampaikan pula bahwa semua peserta yang akan diambil sumpahnya telah mengikuti uji kompetensi secara nasional dan telah dinyatakan lulus dari APDFI dan LPUK Nakes pada bulan Oktober 2020 yang lalu. Pada kesempatan ini tak lupa saya sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih pada berbagai pihak yang telah bermitra dengan kami. Semoga kerjasama ini dapat terus berlangsung dengan baik dan memberikan bagi kita semua. Akhir kata, saya mewakili panitia menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan pengambilan sumpah tenaga teknik kefarmasian ini terdapat banyak kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan di hati. Semoga kami dapat memperbaikinya dan nantinya dapat kami jadikan sebagai pembelajaran yang lebih baik bagi kepanitiaan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi angkat sumpah dan pelantikan tenaga teknis kefarmasian APDFI Jawa Tengah Wilayah Tegal tahun 2020. Para peserta yang akan diambil sumpahnya dimohon mempersiapkan diri. Masing-masing perwakilan peserta sumpah dari yang beragama Islam, Kristen, dan Katolik dimohon menempatkan diri didampingi rohaniwan. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah berkenan mengambil sumpah. Hadirin dimohon berdiri. Pembacaan lafal sumpah. Pengambilan sumpah. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sebelum mengambil sumpah, saya ingin bertanya. Apakah saudara bersedia bersumpah atau janji? Bersedia. Diambil sumpah atau janji menurut agama apa? Kristen. Katolik. Selanjutnya saya ingin mengingatkan bahwa sumpah atau janji yang saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir di tempat ini, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan Maha Mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang. Tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan yang tersembunyi dalam diri saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan di dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan jualah
akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Bagi saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Sekarang seluruhnya ikuti kata-kata saya. Bahwa saya sebagai tenaga kesehatan akan melaksanakan tugas saya sebaik-baiknya menurut undang-undang yang berlaku dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan. Bahwa saya sebagai tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas atas dasar kemanusiaan tidak akan membeda-bedakan pangkat, kedudukan, keturunan, golongan, bangsa dan agama. Bahwa saya sebagai tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas akan membina kerjasama, keutuhan dan kesetiakawanan dengan teman sejawat. Bahwa saya sebagai tenaga kesehatan tidak akan menceritakan kepada siapapun segala rahasia yang berhubungan dengan tugas saya, kecuali jika diminta oleh pengadilan untuk keperluan kesaksian. Bagi yang beragama Islam, semoga Allah memberikan kekuatan kepada saya. Bagi yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Dilanjutkan dengan pendatanganan naskah sumpah secara simbolis, diawali dari yang beragama Islam didampingi oleh rohaniwan. Selanjutnya Kristen didampingi oleh rohaniwan. Dan yang terakhir Katolik.
Kepada para perwakilan beserta rohaniwan disilakan kembali ke tempat. Kata resmi pelantikan. Kata resmi pelantikan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, maka pada hari ini, Kamis, tanggal 12 November tahun 2020, saya selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, atas nama Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dengan ini resmi melantik saudara-saudara sebagai tenaga kesehatan. Saya percaya saudara-saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Tuhan senantiasa bersama kita. Amin. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah berkenan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Diperdengarkan Mars Hidup Sehat dan Himne Sehat untuk Semua. Hadirin yang kami hormati, acara kami lanjutkan dengan sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Wakil Tenaga Kesehatan kepada Saudara Nursi Jaya, Ahli Media Farmasi. Disilakan. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota Tegal, yang kami hormati Ketua Organisasi Profesi PAVI dan IAI, yang kami hormati seluruh pimpinan institusi pendidikan D3 Farmasi Korwil Jawa Tengah bagian Barat, dan seluruh tamu undangan, termasuk semua peserta Sumpah Tenaga Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Sumpah Tenaga Kesehatan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, suatu hal yang membanggakan bagi saya dapat berdiri di sini mewakili seluruh peserta Sumpah Tenaga Kesehatan untuk menyampaikan sambutan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada semua rekan yang hari ini telah melaksanakan Sumpah Tenaga Kesehatan. Kita ketahui bersama bahwa pengembangan karir khususnya dalam bidang kesehatan bukanlah sebuah proses yang mudah dan sederhana. Diperlukan usaha dan kerja keras untuk mencapainya. Acara pengambilan sumpah ini sangatlah penting dan harus dilaksanakan. Karena dengan sumpah yang telah diucapkan dan disaksikan oleh banyak orang akan menjadikan pegangan bagi pengambilan keputusan, tanggung jawab, serta sikap perilaku setiap insan tenaga kesehatan, terutama tenaga teknis kefarmasian, di dalam menjalankan pekerjaan nantinya. Sumpah tenaga kesehatan yang kita ucapkan juga merupakan janji kita kepada Tuhan dan akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Sehingga sumpah yang telah kita ucapkan ini diharapkan dapat sebagai rambu atau alarm bagi diri kita saat nantinya kita dihadapkan oleh permasalahan apapun yang bertentangan dengan sumpah yang telah kita ucapkan. Seorang tenaga kesehatan akan meningkat kinerjanya apabila di dalam bekerja nantinya memiliki motivasi yang tinggi, jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Sedangkan orang yang memiliki motivasi yang rendah, malas, dan tidak mempunyai tanggung jawab dapat dipastikan memiliki kinerja yang tidak memuaskan. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, khususnya saya dan semua rekan yang telah melaksanakan pengambilan sumpah tenaga kesehatan, agar nantinya kita bertindak selalu berpedoman kepada aturan yang berlaku, ojo sok dumeh atau sok paling kuasa, karena semua ini hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai insan tenaga kesehatan di bidang kefarmasian, berilah pelayanan yang terbaik, tulus dan senyum ramah kepada pasien yang datang, karena dengan pelayanan terbaik, tulus dan senyum ramah sudah merupakan suatu cara dari pengobatan terhadap sakit yang mereka derita, di samping obat itu sendiri tentunya. Syukur alhamdulillah dan terima kasih saya sampaikan kepada panitia Sumpah Tenaga Kesehatan yang telah menyelenggarakan acara ini dengan menggabungkan dari berbagai institusi pendidikan, mulai dari Politeknik Halaman Bersama Tegal, Stikes Al-Irsyad Al-Islamiyah Cilacap, Akademi Farmasi Kusuma Husada Purwokerto, Universitas Muhadi Setiabudi Brebes, Politeknik Mitra Karya Mandiri Brebes, dan Universitas Pekalongan. Berkat acara ini, kita harapkan silaturahmi dan komunikasi tetap berjalan dengan baik. Dan kemudian saat sudah menjalankan tugas pekerjaan sebagai seorang tenaga teknis kefarmasian, jangan lupa mendaftar sebagai anggota Persatuan Ahli Farmasi Indonesia atau PAFI di kabupaten atau kota dimanapun kita berada. Karena PAFI adalah organisasi profesi yang menaungi tenaga teknis kefarmasian atau TTK. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kekilafan, saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi diri dan diri kita dalam kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan untuk melanjutkan pembangunan bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Selamat menjalankan amanah. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang kami hormati, sambutan kedua disampaikan oleh pimpinan institusi sama kepada Bapak Nizar Suhendra, SEMPP, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada seluruh hadirin dan peserta kegiatan angkat sumpah dan pelantikan tenaga teknis kefarmasian tanggal 12 November 2020. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Ibu Tieni Lutiarsi, SKM MKes. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal atau yang mewakili, Ketua Asosiasi Pendidikan Diploma Farmasi Indonesia Regional Jawa Tengah, Apoteker Iwan Setiawan MSc, Ketua Pengurus Daerah Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Jawa Tengah, Bapak Haris Kintoko, AMD Farmasi, Sarjana Teologi Islam. Yang saya hormati Ketua Pengurus Cabang FAFI, Apoteker Irfan Aristiawan, dan rekan-rekan sejawat, pimpinan, dan seluruh jajaran dari institusi pendidikan kesehatan yang hadir pada kesempatan hari ini, Stikes Al-Irsyad Al-Islamiyah Cilacap, Akademi Farmasi Kusuma Husada Purwokerto, Universitas Purwokerto, Universitas Pekalongan, Politeknik Mitra Karya Mandiri Brebes, Universitas Muhadi Setiabudi Brebes, dan seluruh panitia yang menyelenggarakan acara kegiatan hari ini. Dan tentu yang kami banggakan seluruh peserta yang berjumlah 393 orang yang diangkat sumpahnya hari ini dan dilantik menjadi tenaga teknis kefarmasian. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya, pertama selamat datang di kampus kami Politeknik Harapan Bersama Tegal. Mohon maaf bila dalam pelaksanaan sebagai tuan rumah ada kekurangan. Dan yang kedua, saya sampaikan terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada PHB untuk ditunjuk sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan ini. Bersyukur di tengah pandemi yang saat ini masih belum sepenuhnya dapat kita kontrol. Bahkan untuk Kota Tegal, kami mengamati data positif penderita COVID-19 dari waktu ke waktu sampai saat ini masih terus meningkat. Namun kita tetap bisa berkumpul baik secara daring maupun luring pada kesempatan hari ini. Meskipun dilaksanakan daring, saya yakini hal ini tidak mengurangi makna, hakikat, dan legalitas dari pengangkatan sumpah dan pelantikan saudara-saudari sekalian. Ingin saya sampaikan, hari ini betul teman-teman semua sudah diangkat sumpah dan dilantik sebagai tenaga teknis kefarmasian. Itu artinya bukan ujung dari perjalanan saudara-saudari sekalian. Ini adalah awal. Sebagai bagian dari tenaga kesehatan, kehadiran saudara-saudara di Republik ini sangat dibutuhkan. Karena berdasarkan penelitian Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang baru saja dikeluarkan, Indonesia kemungkinan besar sampai dengan 2021 masih belum bisa sepenuhnya terlepas dari dampak COVID-19. Oleh karena itu, di hari ini dan waktu-waktu mendatang, segala hal yang terkait dengan aspek kesehatan pasti sangat dibutuhkan oleh bangsa ini dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Namun demikian, sebagai tenaga teknis kefarmasian, tentu tetap ruang tumbuh bagi saudara-saudari sekalian masihlah terbuka lebar. Sebagai contoh, mungkin sebagian sudah mengenal produk ini bukan promosi, tapi sebagai inspirasi buat kita semua.
produk kesehatan, produk kecantikan, produk perawatan yang beredar dan cukup ternama di Indonesia. Saya sebut saja mereknya Wardah, ya. Itu dirintis oleh seorang apoteker, Dr. Honoris Causa Nurhayati Subakat. Artinya, sebagai apoteker betul saudara-saudari dibutuhkan, namun untuk tumbuh menjadi manusia yang unggul, manusia yang mempunyai karya lebih besar lagi, tetap terbuka lebar. Saya ingin mengutip apa yang dijalankan oleh Ibu Dr. Honoris Causa Nurhayati Subakat. Ada 5 karakter untuk menjadi sukses sebagai manusia dan tentu sebagai apoteker. Yang pertama, karakter berketuhanan. Dalam setiap langkah aktivitas kita, terlebih saudara-saudari diangkat sumpah, hal ini tidak boleh pernah luput dari ingatan bahwa setiap tindak tanduk kita akan diperhitungkan di kemudian hari. Sangat mudah untuk menjalankan karakter ini. Cukup berpihaklah kepada kewajaran. Tentu godaan di lapangan akan sangat banyak. Ketelitian saudara-saudara untuk mengambil obat-obatan yang memang bukan merupakan produk-produk palsu, itu juga ada di tangan saudara-saudari sekalian untuk bisa menentukan atau membendung. Memberikan obat-obatan yang memang sesuai yang dibutuhkan oleh pasien atau masyarakat, itu juga ada di tangan saudara-saudari sekalian. Berilah informasi kepada pasien hal yang optimal bagi mereka, tidak hanya mengejar keuntungan semata. Karakter yang kedua adalah kepedulian. Setelah berketuhanan, kita dituntut untuk memiliki kepedulian. Bentuk kepedulian adalah masyarakat kita tidak sepenuhnya didik. Mungkin datang ke apotek dengan pengetahuan yang terbatas, maka disinilah kita perlu peduli kepada mereka, memberikan arahan, pengetahuan, dan pilihan yang terbaik, optimal untuk kesehatan mereka. Yang kedua, kerendah hatian. Janganlah muntang-muntang kalian memiliki profesi sebagai apoteker, kemudian merasa telah berkecukupan sebagai manusia. Tetap harus rendah hati di tengah lingkungan. Yang keempat, ketangguhan. Di tengah pandemi ini, saudara-saudari dituntut untuk tangguh mencari solusi bagaimana tetap berkiprah pada dunia kesehatan dan memberikan layanan yang terbaik agar masyarakat kita menjadi kuat dan terlindungi. Yang kelima, harus menumbuhkan sikap inovatif. Jadi 5 karakter ini perlu dibangun untuk mencapai kesuksesan bukan saja sebagai apoteker tapi juga sebagai manusia. Ini kutipan yang bisa kita ambil pelajaran dari Ibu Dr. Honoris Causa Nurhayati Subakat, yang mana mereka senior kita semua di bidang tenaga teknis kefarmasian. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk saudara-saudari sekalian. Dan terakhir, terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah melancarkan kegiatan ini, dan khususnya kepada panitia yang sudah bekerja keras sehingga kegiatan 12 November 2020 angkat sumpah dan pelantikan tenaga teknik kefarmasian sampai saat ini bisa berjalan dengan baik dan kita bisa selesaikan dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf saya tidak bisa hadir secara luring, mengingat sebagai informasi salah satu karyawan kami beberapa hari terakhir diperiksa dan dinyatakan positif COVID-19, maka khawatir saya sebagai salah satu yang aktif di kampus membawa carrier kepada peserta yang hadir di kampus. Oleh karena itu saya memutuskan untuk mengikuti kegiatan ini secara daring. Sekali lagi, atas pengertian dan kedisiplinan mengikuti kegiatan dengan tetap memenuhi protokol kesehatan adalah apresiasi yang tinggi dari kami kepada seluruh Bapak Ibu yang hadir di Aula Politeknik Harapan Bersama. Saya akhiri sekali lagi, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sambutan ketiga disampaikan oleh Ketua APDFI Regional 4 Jawa Tengah kepada Bapak Apoteker Iwan Setiawan MSc, disilakan.
Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati Bapak Ibu Pimpinan Institusi D3 Farmasi dan D3 Anafarma se-Jawa Tengah, yang kami hormati Bapak Ketua Pengurus Daerah Organisasi FAPI Jawa Tengah, yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan, dan yang kami banggakan adik-adik wisudawan peserta sumpah yang berbahagia pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan, serta kekuatan lahir dan batin sehingga kita dapat dipertemukan pada hari ini dalam keadaan hikmat. Semoga acara sumpah pada pagi hari ini dapat berjalan lancar dan selesai tanpa kekurangan sesuatu apapun. Bapak Ibu, adik-adik, pada tahun 2020 ini adalah tahun yang sangat berat untuk dilewati. Pandemi menyerang dunia dan 9 bulan ini belum ada tanda-tanda kalau pandemi ini akan selesai. Semua orang harus berdiam diri, melakukan isolasi dan karantina mandiri di rumah. Data kasus COVID per tanggal 7 November 2020 di Indonesia telah mencapai angka 429.574. Ini adalah jumlah yang sangat besar sekali. Bapak Ibu, adik-adik, rekan sejawat, pada kondisi pandemi ini peran tenaga kefarmasian memiliki peran yang sangat vital, yaitu diantaranya di aspek pengelolaan obat-obatan dan alat kesehatan. Dari proses perencanaan, pengadaan, memastikan agar obat-obat dan alat kesehatan dapat tersedia mencukupi kebutuhan, mengelola penyimpanan dan distribusi obat-obatan dan alat kesehatan, hingga memberikan pelayanan farmasian kepada pasien dan konsumen. Bapak, Ibu, adik-adik, rekan sejawat, dari data portal BPPB STMK Kemenkes tercatat bahwa jumlah fasilitas pelayanan kesehatan di Jawa Tengah sebanyak 3.556, dengan jumlah penduduk Jawa Tengah sebanyak 34.490.835, dan jumlah tenaga kefarmasian yang termasuk apoteker dan tenaga teknis kefarmasian sebanyak 8.716 dengan rasio 1:3.900. Ini adalah rasio yang masih belum ideal, sehingga kebutuhan akan tenaga kefarmasian di Jawa Tengah ini masih sangatlah diperlukan. Bapak, Ibu, adik-adik, rekan sejawat, beberapa hari yang lalu perguruan tinggi D3 Farmasi dan D3 Anafarma di seluruh Indonesia melaksanakan uji kompetensi tenaga teknis kefarmasian. Kegiatan ini diikuti oleh hampir 8.000 peserta. Dan pada sebelumnya kita pun sudah melakukan latihan ujian bersama pemetaan kompetensi secara online. Dan pada tanggal 19 September 2020 yang lalu dilakukan TO latihan ujian bersama pemetaan kompetensi tenaga teknis kefarmasian untuk seluruh lulusan program RPL D3 Farmasi dan D3 Anafarma. Dan pada tanggal 11 Oktober 2020 kita telah selesai melaksanakan TO uji kompetensi tenaga teknis kefarmasian untuk seluruh lulusan program reguler D3 Farmasi dan D3 Anafarma secara serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan UKTK tahun ini sudah sangatlah berhasil. Dalam kegiatan kita sangatlah berbeda dan sangat bermakna dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya, karena pelaksanaan pada tahun ini dilaksanakan pada kondisi pandemi COVID-19. Metode ujian CBT dan menerapkan protokol kesehatan pada hampir 65 CBT center yang tersebar di seluruh Indonesia. Rekan sejawat, pelaksanaan sumpah TTK pada hari ini walaupun dilakukan secara daring namun memiliki tujuan dan tanpa mengurangi makna penting dari kegiatan ini. Tenaga teknis kefarmasian adalah ahli media farmasi yang telah lulus program studi diploma 3 farmasi dan dalam menjalankan profesinya harus mengucapkan sumpah. Rekan sejawat, di saat rekan sejawat akan bertemu dan berhadapan langsung dengan masyarakat, maka rekan sejawat akan diuji sumpahnya. Yang pertama dari amanah, apakah rekan sejawat mampu untuk menyimpan rahasia mengenai pengobatan pasien atau konsumen? Kemudian dari segi ketulusan, apakah saat berhadapan dengan pasien atau konsumen dengan beragam status sosial ekonomi baik fisik
ataupun yang berkekurangan sebagai tenaga kesehatan, saudara tulus dalam melayani dan dari nilai kejujuran dalam menyampaikan informasi, jumlah biaya dan data dengan yang sebenar-benarnya. Nah, dalam kesempatan ini izinkanlah saya mewakili Asosiasi Pendidikan Diploma Farmasi Regional 4 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dari perguruan tinggi dalam menghasilkan tenaga kesehatan, yaitu tenaga teknis kefarmasian, yang pada saat ini sangat dibutuhkan akan kehadiran dan perannya di tengah-tengah masyarakat. Dan juga kami mengucapkan selamat kepada sejawat lulusan ahli media farmasi yang hari ini telah mengucapkan sumpah profesi tenaga kesehatan untuk berikrar sumpah berkomitmen tentang kebersamaan dalam kesejawatan, misi kemanusiaan dan amanah keprofesian. Selamat menjadi tenaga kesehatan, selamat mengabdikan ilmu dan keterampilan yang telah dimiliki kepada masyarakat, bangsa dan negara. Salam hormat dan salam sehat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua PD PAVI Jawa Tengah kepada Bapak Haris Kintoko, Ahli Media Farmasi STHI, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan, salam PAVI. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua APDFI Korwil Jawa Tengah, yang kami hormati Ketua PC Tegal, para rohaniawan yang saya hormati, yang kami hormati pula seluruh pimpinan institusi pendidikan DDK Farmasi yang bergabung dalam pengambilan sumpah hari ini, dan juga ya seluruh peserta sumpah tenaga kesehatan, tenaga teknis kefarmasian yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Segala puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan segala kenikmatan berupa perlindungan, bimbingan, petunjuk kepada kita semua, sehingga kita bisa mencapai harapan untuk hidup bermakna. Bermakna bagi diri kita sendiri, bermakna bagi orang tua, bermakna bagi masyarakat, maupun bermakna bagi negeri ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku Ketua Pengurus Daerah PAVI Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Provinsi Jawa Tengah mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang telah diambil sumpahnya hari ini sebagai tenaga kesehatan TTK. Meskipun pengambilan sumpah Anda disaksikan secara kasat mata oleh banyak orang yang hadir di sini, saya ingatkan bahwa sumpah ini juga disaksikan oleh Tuhan yang Maha Melihat dan Maha Mengetahui, yang untuk selanjutnya hanya minimal Anda dan Tuhan jualah yang mengetahui konsistensi sumpah Anda di dunia pelayanan kefarmasian. Pengambilan sumpah ini juga mengandung konsekuensi bagi kita semua untuk selalu menjaga kode etik profesi di dalam melaksanakan pekerjaan atau pengabdian kefarmasian di masyarakat. Oleh karena itu, pahami kode etik profesi dan standar profesi, lalu kemudian hayati dan amalkan. Karena kompetensi Anda sangat berharga bagi keselamatan masyarakat, terutama dalam mengawal penggunaan obat secara rasional. Tentunya dalam melaksanakan pelayanan sebagai orang yang sadar hukum, Anda juga harus mempunyai STR-TTK sebagai bukti bahwa Anda telah terdaftar sebagai tenaga kesehatan. Hal ini juga dimaksudkan untuk melindungi Anda
dalam melakukan pelayanan. Oleh karena itu, segera urus persyaratan pengurusan STR, kemudian setelah Anda mendapatkan STR PTK, bisa merapat ke PC-PC, pengurus cabang PAVI di mana Anda bekerja, untuk segera memperoleh SIP PTK, surat isi praktek teknis kefarmasian. Di era revolusi industri 4.0 ini, kita mengetahui namanya era digitalisasi. Seorang PTK harus mampu mempunyai kompetensi juga di bidang teknologi informasi. Sebagai bagian dari teknologi pelayanan kefarmasian, ada namanya pelayanan secara e-farmasi atau e-prescribing, menggunakan dengan order resep via online, via jaringan dan sebagainya. Artinya Anda juga harus mampu untuk menguasai itu. Di era pandemi ini sangatlah dibutuhkan peran-peran serta tenaga teknis kefarmasian dalam memberikan teladan yang baik bagi masyarakat. Seorang tenaga teknis kefarmasian harus bisa memberikan contoh bagaimana berperilaku, bagaimana menerapkan protokol kesehatan di era pandemi ini. Oleh karena itu, kita harus wajib berperan serta. Peluang pengabdian, peluang kerja sangatlah terbuka luas di dunia farmasi. Oleh karena itu, mari kita sama-sama memonitor segala bentuk-bentuk pelayanan kefarmasian. Ada yang namanya standar mutu pelayanan kefarmasian, yang tentunya itu adalah suatu tuntutan di masa kini, tuntutan dari masyarakat terkait dengan mutu pelayanan kita. Oleh karena itu, marilah kita selalu tingkatkan, kembangkan ruang gerak pengabdian di bidang kefarmasian. Sekali lagi, saya ucapkan selamat atas disumpahnya Anda sebagai tenaga kesehatan. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dan memberikan petunjuk manakala menyimpang. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PAVI, bersama kita bisa. Bapak Ibu yang kami hormati, acara kami lanjutkan dengan sambutan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Yang terhormat Ibu Riptiani Tri Lutiarsi, SKM MKes, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya minta maaf karena Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang sedianya hadir pribadi, karena hari ini tanggal 12 November bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional. Jadi Bapak Kepala Dinas Kesehatan teragenda ada dialog dengan Bapak Menteri Kesehatan pada hari ini, sehingga mewakilkan kepada saya untuk hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Izinkan saya akan membacakan sambutan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Yang saya hormati pimpinan Institusi Pendidikan Tinggi Farmasi, yang saya hormati Ketua PD PAVI Provinsi Jawa Tengah, Ketua APDFI Regional 4, Ketua PC PAVI Kota Tegal, segenap tamu undangan dan para lulusan tenaga teknis kefarmasian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang pertama, tentu saja kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa
yang telah memberikan segala berkah dan karunia-Nya, sehingga hari ini kita semua masih diberi kesempatan, kesehatan, serta kekuatan. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada pimpinan institusi pendidikan yang hadir pada hari ini, pengurus daerah Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Provinsi Jawa Tengah beserta seluruh anggota, serta orang tua yang telah bekerja sama dan berkontribusi dalam penyediaan tenaga kesehatan dengan meluluskan tenaga kesehatan yang berkualitas. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya selaku pribadi maupun institusi di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada para lulusan, kepada segenap orang tua atau wali, para dosen yang telah bersinergi menjadikan tenaga kesehatan yang handal di bidangnya. Meskipun dengan metode daring dan yang hadir di sini hanya perwakilan, semoga tidak mengurangi makna dari prosesi sumpah tenaga kesehatan pada hari ini. Saudara-saudara yang berbahagia, pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Seperti kita ketahui bersama bahwa sumber daya manusia, khususnya dalam hal ini sumber daya manusia kesehatan, mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Tantangan di bidang pelayanan kesehatan cenderung menuntut kebutuhan tenaga kesehatan yang profesional, termasuk tenaga farmasi. Saat ini di Jawa Tengah masih terjadi pandemi COVID-19. COVID-19 di Jawa Tengah sudah semakin meluas, yang diiringi dengan peningkatan jumlah kasus dan jumlah kematian. Corona virus disease COVID-19 ini menjadi masalah kesehatan dunia. WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concerns, kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Di Indonesia saat ini sudah semakin meluas, melintasi wilayah bahkan negara yang diiringi dengan peningkatan jumlah kasus dan jumlah kematian. Situasi ini kian berdampak pada aspek ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Sehingga diperlukan strategi dan upaya yang komprehensif dalam percepatan penanganan COVID-19. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah bersinergi dalam upaya penanganan COVID-19 dengan mengoptimalkan sistem pelayanan kesehatan agar dapat menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki, termasuk tenaga kesehatan secara terarah, terpadu, dan efektif untuk menangani berbagai kasus COVID-19. Terdapat 6 aksi yang dilakukan di Jawa Tengah dalam penanganan COVID-19, yaitu memperkuat pelayanan di puskesmas dan rumah sakit,
menemukan kasus di tingkat RT atau RW, meningkatkan kemampuan PCR, menyiapkan ruang isolasi, ICU, ventilator, menyiapkan tempat karantina sampai desa, refokus kebijakan pemerintah dan daerah dalam Epolsos Hukam dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai bagian dari tenaga kesehatan, mari promosikan tindakan pencegahan kepada masyarakat dengan menyanjurkan untuk rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol setelah beraktivitas. Kemudian menggunakan masker yang baik dan benar tentu saja. Kemudian menjaga jarak atau kita sering sebut dengan physical distancing. Kita lakukan upaya promosi dengan 3M, ya, mencuci tangan, pakai sabun dan air mengalir, memakai masker, dan menjaga jarak. Untuk mengatasi permasalahan kesehatan dan untuk mencapai target pembangunan kesehatan tersebut, diperlukan SDM kesehatan yang unggul dan sinergitas peran antara pemerintah, perguruan tinggi, organisasi profesi, masyarakat, dan instansi terkait lainnya. Seiring dengan program kerja Gubernur Jawa Tengah terkait dengan rumah sakit tanpa dinding, tenaga kesehatan diharapkan dapat mengembangkan pelayanan upaya kesehatan masyarakat. Tenaga kesehatan mempunyai tanggung jawab dan memiliki kewenangan dalam pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, tenaga teknis kefarmasian sebagai tenaga kesehatan yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan dalam pelayanan kefarmasian, terutama pelayanan informasi obat, diharapkan dapat menjadi motivator, edukator, dan agen perubahan, agent of change, gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat, atau istilahnya Gema Cermat. Tentu saja Gema Cermat ini memerlukan dukungan dan keterlibatan dari semua pihak. Saudara-saudara yang berbahagia, dalam menjalankan profesinya, setiap tenaga kesehatan senantiasa berpegang teguh dan berperilaku sesuai dengan kehormatan profesinya. Sehingga sebelum menjalankan tugas profesinya tersebut, tenaga kesehatan diwajibkan untuk mengangkat sumpah sebagai janji profesi baik untuk umum, pasien, teman sejawat, dan untuk dirinya sendiri. Sekali lagi saya sampaikan selamat dan sukses, selamat mengabdi dan berkarya di bidang kesehatan. Demikian sambutan yang saya sampaikan. Semoga Allah memberikan perlindungan, kekuatan, keselamatan, dan kesehatan kepada kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dr. Yulianto Prabowo, MKes. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan secara utuh dari Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Riptieni dimohon untuk tetap berada di tempat. Acara kami lanjutkan dengan penyerahan cindera mata dan kepada Ketua APDFI Korwil Barat Bapak Apoteker Heru Nur Cahyo SFAM MSC berkenan memberikan cindera mata.
Baik, dilanjutkan dengan foto bersama seluruh Ketua Program Studi D3 Farmasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah. Ya, kepada seluruh Ketua Program Studi D3 Farmasi dipersilahkan untuk menempatkan diri. Selanjutnya foto bersama peserta, namun peserta tetap di tempat masing-masing. Baik, disilakan kembali ke tempat Bapak dan Ibu. Baik, sebagai ungkapan rasa syukur bersama atas lancarnya prosesi angkat sumpah dan pelantikan tenaga teknis kefarmasian tahun 2020 pada hari ini, marilah sejenak kita panjatkan doa. Kepada Bapak Muhammad Yunus SHI dimohon untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa lana Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana jamil hajat wa tutahhiruna jami'a sayiat wa tarfa'una bid darajat wa tuballighna bi aqsal ghayat min jamil khairat wal ahit wa ba'dal mat. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حوائج من حوائجنا إلا قضى يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما مضى وارحمنا وافدنا ما بقي. اللهم اغفر لنا ما مضى وارحمنا وافدنا بقي. اللهم اغفر لنا ما مضى وارحمنا وافدنا بقي. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولمن أحسن إلى توصلنا بدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون خاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin yang berbahagia, untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-56, kami mengajak seluruh hadirin
yang peduli terhadap pencegahan dan penanganan COVID-19 di Indonesia sebagai penghargaan kepada tenaga kesehatan yang telah berjuang dan masyarakat yang telah melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19 melalui tepuk tangan secara bersama selama 56 detik. Ketika hitungan ketiga bisa langsung dimulai dan seluruh peserta dimohon berdiri terlebih dahulu. Dan diikuti juga kepada peserta yang berada di rumah masing-masing, di tempat masing-masing untuk bisa mengikuti prosesi tepuk tangan bersama ini. Baik, kami hitung sekarang juga. 1, 2, 3. Selesai. Terima kasih kepada seluruh hadirin, disilakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, selesai sudah seluruh rangkaian prosesi angkat sumpah dan pelantikan tenaga teknis kefarmasian tahun 2020. Demikian seluruh rangkaian acara hari ini, kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal, Ketua Pengurus APDFI Wilayah 6 Wilayah Jawa Tengah, Ketua PD PAVI Jawa Tengah, Ketua PC PAVI, dan Ketua IAI, rohaniawan, serta tamu undangan meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Dan kepada seluruh peserta dan tamu undangan disilakan kembali duduk. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah acara pada siang hari ini sudah selesai, dan sambil menunggu makan siang mungkin Bapak Ibu boleh untuk bisa menikmati snack yang sudah diterima masing-masing.